Dewi Persik dapat salam. Dari siapa? Dari Papi Saiful Jamil. Waalaikumsalam. Kemarin aku sama Oma sempat nengokin. Salam buat Dewi Persik, selamat puasa. Iya, makasih ya Papi Saiful Jamil. Sehat-sehat di sana. Ntar kalau udah keluar ya bener, baik. Sayang sama-sama Mami. Oke. Tau nggak? Tema kita siang hari ini tuh beda. Temanya adalah yang namanya cinta. Kalau nggak sedih, ya bahagia. Benar. Sumpah gue ngasih judul nggak diterima Oma tadi pagi. Ya, judul apa tadi? Gue tadinya makanya gue nyanyiin lagu tadi. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Ya udah ganti. Temanya adalah. Ya udah kata, ya semua indah Dewi Pertiwi aja lo tulis. Yang namanya cinta ini tergantung siapa yang nyakitin dan siapa yang menyakitin. Emang sekarang ini dari yang kemarin ini memang ada yang tersakitin. Pasti saya lah. Oh. Gak mungkin kalau dia. Pasti saya lah. Iya kan Mas Angga? Loh kok iya kan Mas Angga emang udah nggak bareng Dewi? Enggak, kita udah hampir sebulan ya. Enggak satu rumah? Enggak. Udah sebulan? Udah. Kok nggak ngomong ya? Kalau ngomong kenapa emang? Gue juga mikirnya gitu. Ya kan? Maksud gue sayang satu. Yoi. Iya. Oke. Lu dapat? Dapat. Lu dapat? Dapat. Gue? Tapi kayak gini. Kayaknya mungkin dari aku juga lihat beberapa kali postingan dari Angga, ya. Tapi kayaknya Angga seperti mengabari tidak ada apa-apa, baik-baik saja. Kita bisa lihat foto-fotonya ya. Coba kita lihat foto-fotonya Angga. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarlah mereka bicara apa yang penting dan yang tidak seperti itu. Ketahuilah, tidak ada perempuan lain yang ada di dalam pikiran aku selain kamu, Dewi Persik. Kamu yang selalu aku pikirkan, tidak ada yang lain. Tuh. Kalau aku yang selalu dipikirin, gak akan mungkin ada tumis kangkung, sayur asem, sayur apalah nggak tahu. Ini nongkrong di warteg kayaknya ya. Boleh nggak? Kita dikasih tahu tentang apa sih tumis kangkung, sayur asam, sayur lodeh itu apa tuh maksudnya? Ya cuma dia lah yang tahu bagaimana. Cuma dia. Neva. Yang pasti seperti istri Neva, siapa itu yang perempuan Thailand? Melati. Ya. Istrinya Ivan, masa Pacar. Neva Iya, Melati? pacar. Gak apa-apa emang dari dulu nama gue Nepa, kenapa lu? Ini rahasia, Manis belum tahu kan nama ABG-nya Ruben? Siapa? Ayu Andira. Wendy mau tahu nama ABG-nya? Apa? Caca Handika. Dewi, Iya. tapi justru kemarin ini kan rame akhirnya di sosial media. Dan Dewi ini kan termasuk orang yang suka balesin komentar di Instagram. Iya. Ini atau memang karena Dewi ingin meluapkan emosi Dewi pada saat itu atau seperti apa? Saya rasa istri manapun juga pasti akan bersependapat dengan saya. Kalau misalkan dia bilang sabar, ya saya juga ingin menjadi perempuan yang sabar, yang soleha gitu. Tapi saya yakin perempuan manapun kalau dibanding-bandingkan dengan sayur asem, tumis kangkung, sayur lodeh, itu pasti siapapun perempuannya akan merasa bahwa gue selama ini kurang apa sih sama lu gitu, ibaratnya seperti itu. Kesetiaan gue beri apapun ibaratnya, jiwa segenap jiwa raga setiap waktu pun 24 jam ketulusan gitu. Kok lu masih bisa banding-bandingin gue sama yang namanya tumis kangkung? Maaf, seorang istri seperti saya ataupun siapapun itu bukan dipungut dari jalan lo ya. Tapi kita diminta kepada kedua orang tua kita, seandainya pun bosan kepada istri, suami manapun tidak boleh bilang istri itu sayur lodeh, sayur tumis, apapun itu bentuknya sayur lah. Intinya nggak boleh. Dan saya sangat tersinggung atas kata-kata seperti itu. Nah itu kalimat yang Angga ucapin itu ke Mungkin Dewi, Dewi lagi capek ke Dewi langsung atau kemana? Sebelumnya saya mimpi suami saya ini maaf telanjang, nggak pakai baju, terus bawahnya perempuan nggak pakai baju juga gitu. Saya beberapa hari saya bilang, hati-hati ya, kok Neng mimpi ya, kan selalu saya di salah satu stasiun televisi swasta jam 2 nih Pagi-pagi itu saya selalu habis sholat subuh baru tidur.
Terus mungkin itu bunga mimpi, jangan terlalu percaya. Oh ya, tapi nggak tahu feeling saya itu pas saya di mobil, saya bilang, lihat dong handphonenya gitu. Saya tuh nggak pernah pegang handphone dia itu nggak pernah. Saya nggak pernah orang yang ngecek suami tuh dapat telepon dari siapa, SMS dari siapa, itu saya nggak pernah. Tapi kalau suami saya yang selalu ngecek 24 jam handphone saya itu iya, gitu Jadi pas dipegang, tiba-tiba ya itu ada obrolan-obrolan itulah yang nggak enak buat saya pribadi gitu. Saya langsung tanya, ini apa yang kamu hapus? Gambar perempuan. Lah gambar perempuan itu apa gitu? Saya tanda tanya. Maksudnya akhirnya ya berantem lah gitu. Berantem saya nggak bisa cerita banyak intinya. Dan ada yang lebih parah lagi dari berantem itu gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya dan dia berpisah gitu. Jadi berawal dari cemburu dari handphone. Iya gitu, karena chattingannya bukan chatting biasa menurut saya gitu. Ya. Walaupun mungkin dia bilang itu bercandaan, tapi buat saya bukan saya sosok tahu agama ya Neva, Karuben, Mas Wendy. Oma bukan Karuben. Iya Oma. Jadi gini. Udah se-Indonesia manggil gue Oma, Kak. Ya udah. Pasti lu pertegas lagi. Ya udah, Ruben siapa? Gue nggak kenal. Iya. Iya bener Oma. Ini orang lagi masalah, Iya. Oma, Bude udah ya. Iya. Iya, Oke, gimana tadi Mbok. aku sampai mas. Biar dia ketawa dulu kan. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Dewi Persik. Terus Iya, apa ya tadi aku sampai mana ya? Sampai itu ngecek handphone. Iya. Ngecek handphone. Terus ke Lekmare. Lekmare itu apa? Lihat. Lihat itu permasalahannya bukan hanya itu kan. bukan gitu. Jadi ada lagi yang lain gitu. Jadi ya sampai sekarang intinya berpisah. sama Tapi kontak-kontakan sama Angga pun nggak ada ya? enggak. Udah sebulan lebih. Makanya ketika dia di sosmed itu saya marah gitu. Kamu harus gentle dong. Gitu. Saya tuh kesel gitu. Kamu tuh harus ketemu sama saya. Tapi kalau dia menghampiri kamu enggak. Ya semua intinya gini loh. Saya itu perempuan. Perempuan tuh seperti apa sih? Kalau laki-laki, kalau Mas Wendy atau Oma atau siapa kalau berantem sama bini ibaratnya mau kesel gini-gini, lu peluk gue aja yang kenceng, gue gak bakalan ngapa-ngapain, bener gak? Tapi kalau misalkan gue udah pukul-pukul terus lu juga pukul gue, ya udah jadi jotos tuh namanya gitu. Oh, oke. Sebenarnya kan ini kita bilang Dewi Persik dan Angga ini termasuk pernikahan yang masih dini, ya, masih singkat sekali. Tapi keinginan yang Dewi minta itu adalah simpel. Lo bisa peluk, lo bisa ini. Eksklusif Brownies mencoba mempertemukan Angga dan Dewi Persik siang hari ini. Kita yakin bahwa setiap permasalahan pasti ada kebaikan di belakangnya. Dan kita mempertemukan Angga dengan Dewi di sini bukan maksud untuk memperkeruh suasana ya Oma. Tapi ini merupakan bulan Ramadan di mana alangkah lebih baiknya dalam menjalani bulan ini ada kebersamaan di antara mereka berdua. Neng, sini. Sini Ama ngomong ya, Neng. Dewi, Kamu bukan mau manjat ke aku kan? Ngapain harus secara live kayak begini? aku yang minta. Jadi, Gini. saya yang minta secara langsung ke Angga untuk bisa menjadi tamu spesial di siang hari ini. Saya pribadi yang meminta ke Angga. Niat baik Angga, saya sangat terima kasih karena Angga ingin memperbaiki untuk menjadi yang lebih baik lagi untuk ke Dewi. Kalau kita sebagai manusia selalu mengingat masalah yang tidak ada selesai-selesainya, pasti nggak selesai. Ya, Angga punya salah, Dewi punya salah. Tapi saya sudah mencoba masuk ke dalam permasalahan mereka. Sebenarnya yang mereka butuhkan adalah duduk berdua dan komunikasi, bukan untuk saling berjauhan. Jadi Dewi, Angga datang ke sini aku yang minta. Angga datang ke sini aku yang minta. Aku yang mencoba, siapa tahu niat baik yang ingin saya lakukan ini bisa disambut baik oleh Dewi untuk
rumah tangganya ke depan. Kak, aku pingin dia itu dewasa, Kak. Segala sesuatu apa, aku pingin dia sendiri yang datang dan menyelesaikan, bukan dibantu orang lain gitu. Aku pinginnya seperti itu. Dia ada kemauan dari dirinya sendiri kalau memang dia mencintai aku gitu loh. Bagaimanapun aku kondisinya saat ini. Dewi, kasih kesempatan Angga untuk bicara. Angga, ini terima kasih Angga udah datang ke sini. Iya, Kak. Ya, karena Angga sendiri ingin tentang rumah tangga jadi lebih baik lagi. Apa yang ingin Angga sampaikan dari semua omongan Dewi? Oke. Sebelumnya saya ingin bilang, bukannya gini Kak, saya udah coba menghubungi Dewi sebelumnya untuk meminta maaf secara langsung sama Dewi. Tapi setiap saya hubungi Dewi, responnya tuh sangat singkat, dan kalau saya hubungi sekarang, hubunginnya tuh besok balasnya gitu. Susah hubunginnya. Mungkin aku ngerti karena Dewi masih marah banget sama aku gitu. Aku mau menyampaikan permintaan maafku pun susah, nggak diterima sama Dewinya. Jadi aku bingung harus dengan cara apa aku membuktikan bahwa aku tuh bener-bener tahu aku salah gitu. Aku mau minta maaf sama dia, aku mau sungguh-sungguh, dan aku mau buktikan bahwa aku ini mau berubah gitu. Kalau memang aku salah seperti itu, sebenarnya sih niat aku bercanda Kak sama orang tersebut. Tapi aku tahu bercandaan aku tuh terlalu berlebihan dan menganggap atau melecehkan istri saya gitu, Dewi. Dan saya tahu itu, makanya saya mau minta maaf dengan sangat sama dia. Awalnya saya coba untuk mengunggah postingan-postingan tersebut tuh biar apa? Biar setidaknya aku ingin menunjukkan terlebih dahulu, nih loh, aku tuh serius sama kamu, mau minta maaf, bukan main-main. Tapi tetap aja aku nggak dapat respon yang baik. Aku coba hubungin dia, hanya singkat-singkat aja balasnya. Terus aku bingung harus gimana. Makanya aku ketika Kak Ruben hubungin aku berniat ingin meminta maaf secara live langsung ke kamu, bahwa aku mau menunjukkan bahwa aku memang bener minta maaf. Aku gentle nih sama kamu, mau bilang kalau aku mengakui kalau aku salah gitu. Aku minta maaf secara live tanpa ada Edit-edit. iya, tanpa ada rencana apa-apa atau yang diedit-edit gitu lah. Aku mau langsung secara live. Dewi sama tahu kamu sendiri, bilang. Angga kan kadang susah cerita sama orang. Tapi kalau aku bisa ngobrol sama Angga itu karena memang aku ngobrol sama Angga aja butuh waktu untuk Angga bisa jauh lebih tenang. Angga bisa menceritakan ini. Tapi Dewi adik saya, Angga juga adik saya. Jadi saya berharap siang hari ini Dewi bisa menyingkapi semua masalah itu dengan lapang dada, dengan pikiran yang positif. Karena keinginan Angga datang ke sini adalah ingin menunjukkan kepada Dewi, tunjukkan kalau dia gentle. Angga bukannya tidak mau, tapi karena komunikasi ke Dewi itu cukup sulit. Ya, mungkin kita mengerti Dewi masih sakit hati, Dewi masih sedih, Dewi masih kesel, itu wajar. Makanya kalau tidak ada yang mau mengalah dalam semua permasalahan itu sulit. Jadi harus ada yang mengalah. Dan saya bangga sekali Angga mau mengalah dan mau mengakui salahnya. Di depan pemirsa saat ini, Angga ingin memperbaiki rumah tangganya. Dan Angga bilang ingin menjauhi kata pisah dari hidupnya. Jadi Dewi, kita mengerti Dewi menangis karena kesel, rindu, kangen. Tapi Dewi kangen gak sama A? Kangen gak? Iya kan, dia sudah bosan sama sayur lodeh katanya. Lagi puasa, sabar. Gini loh, Neng. Minta maaf ya. Tidak ada maksud sama sekali untuk merendahkan kamu seperti yang ucapkan tersebut. Niat tuh hanya bercanda. Maaf kalau bercanda kelewatan ya. Tidak ada niat untuk melecehkan kamu, untuk merendahkan kamu dengan sebutan-sebutan tersebut, nggak ada. Itu tetap melecehkan namanya. Kamu bicara buruk tentang istri itu nggak boleh. Oke, denger. Aku tahu aku salah, aku minta maaf akan itu ya. Aku janji tidak akan terulang seperti itu lagi. Dengan mempunyai kamu, aku tuh udah senang, udah bangga. Tidak mungkin aku mau mencari yang lain, Neng. Sudah ada semuanya di kamu. Kamu cantik, kamu baik, kamu perhatian sama aku. Walaupun di sela-sela kamu sibuk, aku mungkin salah, aku tahu. Aku bercandaan sama teman-teman aku seperti Bukan itu. aku mungkin salah, kamu salah dalam hal itu. Iya, aku salah, aku ngaku ya. Aku minta maaf. Ya,
hindari pikiran-pikiran Neng yang jelek. Jangan seperti itu lagi menilai bahwa prostitusi perempuan, jual beli perempuan. Kasih contoh yang baik sama aku supaya aku bisa Iya. juga seperti itu. Tidak seperti itu ya. Telah salah, bercandanya kelewatan, minta maaf. Ya. Maafin ya. Telah salah, minta maaf. Peluk dong, Neng. Udah ya. Sekarang bantu untuk menjadi imam yang baik buat kamu, untuk menjadi pemimpin yang bijak buat kamu. Ya. Dilihat dong, hanya. Mencintaimu. Gak suka aku ya juga bisa. Itu lagu favoritnya dia. Iya. Aku sebenarnya pengen buktiin kalau Iya. sama Dewi apapun akan aku lakuin Kak gitu. Iya. Untuk membuat dia percaya lagi sama aku dan nggak marah lagi. Aku tahu aku salah, aku minta maaf sama dia dengan sangat bahwa yang aku lakukan itu kelewatan gitu. Ya, tapi buat saya saling tahu kesalahan masing-masing itu jauh lebih baik ya. Jadi tidak saling menyalahkan atau tidak ada yang saling disalahkan, itu jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan niat baik dari Brownies secara eksklusif untuk pertemuan Angga dan Dewi itu bisa menjadi doa semua.